Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran tematik hari ini, kita akan melanjutkan ke subtema 2 pembelajaran 1 sampai 3. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjawab pertanyaan tentang letak suatu benda dan tentang kehidupan sosial. Yang kedua, menyusun kata menjadi kalimat. Yang ketiga, menentukan nilai kumpulan uang. Yang keempat, menuliskan nilai sekumpulan pecahan uang kertas. Yang kelima, membedakan dan mengelompokkan teman laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, menceritakan keragaman di kelas. Yang pertama, kalian buka halaman 30. Ibu minta kalian membuka buku kalian halaman 30. Ayo mengamati. Joni selalu bersemangat pergi ke sekolah. Sekolah Joni bersih dan asri. Sekolah Joni memiliki halaman yang luas. Joni gemar bermain bola di halaman ketika jam istirahat. Halaman terletak di depan gedung sekolah. Halaman sekolah dikelilingi banyak pohon. Halaman sekolah biasanya digunakan untuk upacara, bendera, dan kegiatan olahraga. Di sisi kiri halaman sekolah terdapat kantin. Joni dan teman-teman sering membeli makanan di kantin. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Tadi Joni gemar bermain bola di halaman. Halaman sekolah yang mana? Halaman sekolah yang ini. Kemudian, halaman terletak di depan gedung sekolah. Gedung sekolah yang ini, maka halaman sekolah terletak di depan gedung sekolah. Kemudian, halaman sekolah dikelilingi banyak pohon. Di samping-samping halaman sekolah terdapat pohon-pohon. Di sini ada pohon-pohon, ada pohon-pohon. Kemudian di sisi kiri halaman sekolah terdapat kantin. Sisi kiri halaman sekolah yang mana? Yang sebelah sini terdapat kantin sekolah. Nah, kemudian di halaman 31, isilah titik-titik berikut sesuai gambar denah tersebut. Pertanyaan yang pertama, halaman sekolah terletak di depan titik-titik. Halaman sekolah yang mana? Halaman sekolah yang ini. Kemudian terletak di depan halaman sekolah yang ini. Di sini ada gedung sekolah. Maka jawabannya halaman sekolah terletak di depan gedung sekolah. Kemudian yang nomor 2, di belakang gedung sekolah terdapat titik-titik dan titik-titik. Gedung sekolah yang mana? Gedung sekolah yang ini. Maka belakangnya, bagian belakang adalah yang ini. Gedung sekolah, bagian belakangnya terdapat apa? Terdapat taman dan kebun. Jadi jawabannya di belakang gedung sekolah terdapat taman dan kebun. Nomor selanjutnya, kantin sekolah terletak di sebelah titik-titik halaman. Kantin sekolah yang ini. Kemudian halaman sekolah yang mana? Halaman sekolah yang ini. Maka kantin sekolah ada di sebelah kanan atau ada di sebelah kiri halaman sekolah? Kantin sekolah berada di sebelah kiri halaman sekolah. Nomor selanjutnya, kebun sekolah terletak di titik-titik gedung sekolah. Kebun sekolah yang mana? Kebun sekolah yang ini. Gedung sekolah yang ini. Maka kebun sekolah berada di belakang gedung sekolah. Nah, kemudian di halaman 31, sekolah Joni menghadap ke utara. Tahukah kamu di mana arah utara? Untuk menentukan arah, lihatlah arah matahari terbit dan terbenam. Arah matahari terbit adalah arah timur. Arah matahari terbenam adalah arah barat. Jika kamu menghadap ke timur, arah utara berada di sebelah kirimu.
Arah selatan berada di sisi kananmu. Nah, untuk menentukan mata angin, maka kita harus melihat arah matahari terbit dan arah matahari terbenam. Matahari terbit itu ada di sebelah timur dan matahari terbenam ada di sebelah barat. Jika kita menghadap ke arah timur, maka sebelah kirinya adalah arah utara dan sebelah kanan kita adalah arah selatan. Kemudian halaman 33. Ayo berhitung. Joni dan Tony ingin membeli minuman di kantin. Harga minuman adalah Rp1.000. Joni membayar dengan 2 keping uang Rp500. Tony membayar dengan 1 keping uang Rp1.000. Nah, di sini ada uang Joni, ada uang Tony. Uang Joni terdiri atas Rp500 dan Rp500 lagi. Ada 2 keping Rp500. 500 ditambah 500, maka hasilnya adalah Rp1.000. Sedangkan uang Tony 1 keping Rp1.000. Maka uang Joni dan uang Tony bernilai sama, yaitu sama-sama Rp1.000. Nah, ayo pasangkan kumpulan uang yang bernilai sama. Yang nomor 1 di sini ada Rp200, 2 keping, dan Rp100, 1 keping. 200 ditambah 200 adalah 400. 400 ditambah 100, 4 ditambah 1, 5. Maka jumlahnya adalah 500. Kita lihat gambar di sini. Gambar yang pertama Rp1.000, gambar yang kedua Rp500. Maka gambar yang pertama di atas ini sama dengan Rp500. 200 ditambah 100, 200 ditambah 200 ditambah 100 hasilnya Rp500 dan senilai dengan 1 keping uang Rp500. Kemudian yang nomor 2, ada 2 keping 200-an, 1 keping Rp100 dan 1 keping Rp500. Rp200 ditambah Rp200 ditambah Rp100, hasilnya adalah Rp500. Rp500 ditambah Rp500 hasilnya adalah Rp1.000. Nah, di sini mana yang gambar uang Rp1.000? Yang Rp1.000 adalah gambar yang pertama. Maka senilai dengan gambar yang pertama Rp1.000 dan Rp1.000. Kemudian Rp200 ditambah Rp100 tambah Rp100 tambah Rp100. 100-nya ada 3 keping, jadinya Rp300 ditambah 200, 3 ditambah 2, 500. Maka senilai dengan uang 1 keping Rp500. Kemudian yang terakhir, Rp200 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 keping. 2 dikali 5 hasilnya 10. Maka 200 keping 5 keping 200-an rupiah senilai dengan uang Rp1.000. Selanjutnya halaman 38. Ayo membaca. Semua warga sekolah melaksanakan tugasnya menjaga kebersihan sekolah. Setiap hari siswa melakukan piket kelas.
Satu minggu sekali, semua siswa bekerja sama membersihkan sekolah. Setiap warga sekolah membuang sampah di tempat sampah yang telah disediakan. Sekolah pun terjaga kebersihannya. Siswa juga diajarkan merawat tanaman di kebun belakang sekolah. Tanaman membuat suasana sekolah menjadi sejuk dan asri. Nina senang bersekolah di sana. Nah, di bagian bawahnya terdapat dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapa saja yang melaksanakan tugas menjaga kebersihan sekolah? Yang melaksanakan tugas menjaga kebersihan sekolah adalah semua warga sekolah. Jadi, semuanya wajib untuk menjaga kebersihan sekolah. Baik itu murid, guru, itu semuanya harus menjaga kebersihan sekolah. Kemudian yang nomor 2, apa saja tugas siswa di sekolah? Tugas siswa di sekolah membersihkan sekolah. Bekerja sama membersihkan sekolah. Kemudian harus membuang sampah di tempat sampah. Siswa juga diajarkan merawat tanaman di kebun belakang sekolah. Selanjutnya, halaman 40. Di sekolah Nina terdapat koperasi sekolah. Koperasi sekolah menjual perlengkapan sekolah. Ada alat tulis, buku, dan seragam. Harga barang di koperasi sekolah lebih murah dibandingkan toko lain. Banyak siswa yang membeli perlengkapan sekolah di koperasi. Ketika jam istirahat, ada siswa yang bertugas membantu guru menjaga koperasi sekolah. Ketika bertugas, siswa belajar melayani pembeli. Siswa juga belajar menghitung uang kembalian. Dengan menjaga koperasi, siswa dapat belajar tentang kegiatan jual beli. Kemudian halaman 41, Nina dan Deli membeli buku cerita di koperasi. Nina gemar membaca buku cerita hewan. Deli gemar membaca buku cerita rakyat. Setelah membeli buku, mereka membaca buku bersama di taman sekolah. Nah, apa buku cerita kesukaanmu? Apa buku cerita kesukaan temanmu? Buku kesukaanmu dan buku kesukaan temanmu pasti berbeda-beda. Seperti di sini contohnya, Nina gemar membaca buku cerita hewan, sedangkan Deli gemar membaca buku cerita rakyat. Buku yang kamu sukai belum tentu disukai oleh temanmu, dan buku yang temanmu sukai juga belum tentu disukai olehmu. Maka, walaupun memiliki kesukaan yang berbeda-beda, kita harus tetap saling menghargai. Kita tidak boleh mencela teman yang memiliki buku kesukaan yang berbeda dari apa yang kita suka. Halaman selanjutnya, halaman 42. Ayo berhitung. Harga satu pulpen adalah Rp2.000. Dapatkah Deli membayar menggunakan 2 lembar uang Rp1.000? Nah, perhatikan penjelasan berikut. Rp1.000 ditambah Rp1.000 sama dengan Rp2.000. Di sini ada 2 lembar uang Rp1.000. Maka 1.000 ditambah 1.000 hasilnya adalah 2.000. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nolnya tinggal kita tambahin di belakangnya. Hasilnya menjadi 2.000. Jadi nilai 2 lembar uang Rp1.000 sama dengan Rp2.000. Coba tuliskan nilai kumpulan uang berikut. Yang pertama, terdapat 2 lembar uang Rp2.000. Rp2.000 ditambah Rp2.000 hasilnya adalah Rp4.000. 2 ditambah 2, 4. Maka hasilnya Rp4.000. Dibacanya Rp4.000. Kemudian nomor selanjutnya, 2.000 ditambah 2 lembar uang seribuan.
2.000 ditambah 1.000, 3.000. 3.000 ditambah 1.000, 4.000. Maka nilainya adalah 4.000 rupiah. Dibacanya 4.000 rupiah. Yang terakhir, 2 lembar uang 2.000-an ditambah 1 lembar uang 1.000-an. 2.000 ditambah 2.000, 4.000. 4.000 ditambah 1.000 hasilnya 5.000. Maka nilainya 5.000 rupiah. Dibacanya 5.000 rupiah. Nah, setelah kalian melihat video tersebut dan sudah dipahami, kalian bisa mengerjakan latihan soal. Ayo berlatih halaman 35 dan ayo berlatih halaman 39 nomor 2-nya saja. Terima kasih sudah menyimak dan mempelajari video pembelajaran dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.